hati dimanapun kita berada, tetaplah bersyukur dalam keadaan apapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, jumpa lagi dengan saya di channel YouTube-nya Keluarga Hammam. Alhamdulillah, senang banget rasanya aku masih bisa share lagi aktivitas aku seperti biasanya. Senang banget masih bisa sapa-sapa teman-teman lagi. Gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya, bahagia selalu, amin. Oke, share lagi aktivitas aku di rumah kontrakan minimalis sebagai seorang ibu rumah tangga. Mempunyai 3 orang anak yang masih bayi dan balita yang tinggalnya di Duri Riau ya. Oke, aktivitas aku dimulai awalnya di pagi hari. Di sini aku lagi bersihkan sofa. Ini sofanya sangat kusut untuk cover sofanya ya. Jadi aku rapi-rapikan sedikit. Dan di sini aku lanjut kegiatannya untuk jemur-jemur pakaian. Karena di sini mumpung harinya itu udah cerah banget, jadi aku lanjut aja buat jemurin pakaian. Untuk sarapan pagi hari ini udah masak super mie sama telur. Dan itu tuh nggak aku record ya, nggak aku videoin untuk bikin sarapannya. Di sini aku lanjut aktivitasnya setelah anak-anak mandi, setelah adik Ilya juga mandi dan sarapan. Jadi aku tuh baru lanjut aktivitas. Untuk menu makan siang itu belum aku masak, nanti setelah aku bersih-bersih rumah baru aku masak deh. Di sini untuk harinya ini tuh cerah banget. Dan di hari pagi ini tuh berangin ya teman-teman, dan itu nampak untuk pohon-pohon pada beterbangan. Dan di sini selagi aku lagi rajin nih ya, karena sebelum masak aku mau bersih-bersihkan dulu tempat tidur. Jadi untuk tempat tidur aku mau ganti dulu untuk spray. Ini spraynya aku ambil dulu dari lemari, dan aku mau ganti juga untuk back cover. Ini tuh back covernya sudah kering ya, sudah diantar dari laundry. Kemarin itu suami aku bawa back cover ini ke laundry karena kalau cuci sendiri itu kayak agak repot aja, karena pakaian itu pasti nggak muat ya satu mesin cuci bareng back cover. Karena kalau udah pakaian itu aku biasanya rutin 2 hari sekali, dan kalau mau cuci back cover itu khusus cuci sendiri ya di satu mesin cuci, karena ukuran mesin cuci aku tuh cuman 8 liter, jadi nggak bakal muat kalau dicampur dengan pakaian sehari-hari. Oke, di sini aku lanjut buka-bukain jendela seperti biasa. Untuk ruangan yang ada di dalam kamar itu wajib banget harus dijaga suhunya biar supaya tetap kering, tidak lembab, dan udaranya itu bisa berganti ya. Jadi cara aku untuk mengganti udara yang baru ya dengan setiap hari buka jendela di pagi hari dan ditutup saat sore hari setelah asar. Oke, di sini udah aku ganti untuk spraynya ya teman-teman. Dan seperti biasa untuk spray itu aku udah mulai pakein peniti. Ini peniti yang besar ini aku belinya di Mister DIY ya. Kalau ada yang nonton video aku kemarin itu pasti tahu isinya banyak banget, harganya cuma 16.000. Dan itu bisa untuk stok kita sampai beberapa tahun ke depan. Karena peniti itu sangat dibutuhkan ya di dalam kehidupan sehari-hari, seperti kita perlu ini, perlu itu untuk mencantolinnya itu pakai peniti. Apalagi kayak guling itu mau masukkan tali-talinya itu pasti pakai peniti ya. Dan di sini aku udah pasang untuk sarung bantalnya juga, udah aku tata rapi ya di atas tempat tidur ini. Seperti biasa ya teman-teman, kalau kegiatan aku tuh selalu diawalin di pagi hari habis subuh. Tetapi di video kali ini tuh aku duluan bersih-bersih baru masak. Karena pas bikin sarapan itu cuman sarapan yang simple, jadi aku tuh nggak video. Karena aku lagi buru-buru gitu teman-teman. Dan di sini aku udah selesai beresin tempat tidur, tinggal dipasang si back cover. Ini kalau udah dari laundry itu wangi banget ya, rasanya kayak enak gitu, cium wanginya kayak nyaman banget, kayak bikin mood kita tuh lebih baik gitu. Alhamdulillah ya. Dan di sini aku udah tata-tata lagi untuk back covernya biar supaya tempat tidurnya jadi makin rapi, jadi makin cantik dan tentunya nyaman ya buat ditidurin, karena ini serba baru dicuci semuanya. Jadi kayak lebih nyaman aja gitu.
Oke, di sini aku lanjut mau bersih-bersihkan si ambalan sholat ini. Ini tuh kalau udah dipakai selalu aku bersihkan pakai sapu lidi karena menurut aku kayak berpasir gitu loh teman-teman. Walaupun udah kita bersihkan itu pakai sapu lidi kayak agak ngeres aja karena itu bahannya dari bulu raspur gitu teman-teman, dan dalamnya itu kayak busa untuk ambalan sholatnya. Oke, di sini aku lanjut sapu-sapu untuk lantainya ya. Dan untuk ngepel, sebenarnya aku juga ngepel hari ini, cuman karena videonya kepanjangan, jadi aku masukkan di video untuk besok harinya ya, teman-teman. Di sini aku cut aja sampai episode yang nyapu-nyapunya ya, teman-teman. Karena kalau dibuang juga sayang ya. Dan di sini aku lanjut aktivitasnya bersih-bersih di bagian ruang TV. Seperti biasa untuk meja ini wajib banget dirapikan karena memang ini selalu berantakan ya setiap harinya. Ya namanya juga anak-anak itu kadang suka main di sini, jadi ya memang suka berantakin kayak skincare, kayak mainan gitu. Dan di sini aku udah lanjut aktivitasnya buat di dapur. Ini aku mau buka jendela dapur ya. Karena memang tadi pagi itu belum aku buka, karena aku masaknya itu masih gelap gitu teman-teman. Untuk bikin sarapannya makanya jendela itu belum aku bukain. Oke, di sini lanjut lagi aktivitasnya, aku mau sapu-sapuin untuk lantai yang ada di dapur. Kalau udah nyapu, udah beres-beres rumah, rasanya kayak enak gitu ya. Mood aku tuh kayak terjaga banget ya di pagi hari ini. Nanti tuh tinggal masak aja gitu, kayak nggak terlalu repot ya teman-teman. Padahal rasanya capek gitu ya kan, 2 kali kerja. Nanti setelah masak aku bakal nyapu lagi teman-teman, dan bakalan ngelap-ngelap lagi karena kan udah berminyak lagi ya kalau kita habis masak. Tapi rasanya kalau sebelum masak itu udah rapi kayak lebih enak aja juga ya kan, lebih nyaman gitu. Dan di sini aku udah lap-lap bagian dispenser sama bereskan handuk. Handuk seperti biasa ya, kalau udah siap mandi itu anak-anak pasti suka berantakin, apalagi suami aku. Itu kalau udah ambil handuk rasanya mau cepet aja asal diletak gitu. Karena suami aku tuh super-super sibuk banget ya. Kalau di rumah itu pulang habis makan kadang udah pergi lagi gitu. Ya, kalau misalnya punya usaha sendiri memang enak ya teman-teman. Tapi kadang suami aku tuh lebih banyak waktunya di luar ya ngurus anggota kerja dibandingkan di rumah gitu. Ya itulah bedanya ya, kalau usaha sendiri kita bisa tahu ya, kita yang ngontrol sendiri, dan kalau kita mau pergi-pergi, mau jalan-jalan itu juga lebih enak karena kita sendiri yang punya usaha, kita bisa ngatur anggota ya walaupun kita bepergian jauh gitu. Jadi anggota yang kerja itu tinggal di-handle aja melalui handphone. Ya seperti itulah ya suami aku, kadang ya memang ada kelebihan kekurangan masing-masing gitu. Ya kalau usaha sendiri ini memang kita harus kontrol itu sih, dan kontrolnya itu nggak bisa lepas, harus setiap 1 jam itu harus ditelepon kalau kita jauh ya jaraknya. Oke, di sini aku udah lanjut masak-masak teman-teman. Untuk nasi juga tadi aku udah masak. Seperti biasa aku masak nasi 3 mok, itu udah cukup buat kami, 2 dewasa, 2 anak-anak. Dan di sini aku udah gorengin tahu sama ini goreng ayam. Rencana untuk tahu sama ayam itu mau aku bikin rendang, tapi rendangnya rendang biasa ya. Cuman pakai bumbu biasa aja, nggak pakai kelapa yang digongseng gitu. Biasanya aku bikin rendang pakai kelapa yang digongseng, teman-teman. Tapi kali ini tuh cuman pakai kelapa santan gitu aja. Dan untuk bumbunya itu seperti biasa ya, pada umumnya bumbu rendang, pasti kalian juga udah pada jago ya. Oke, di sini aku udah bikin sayur bayam ya. Sayur bayam itu aku rebus aja.
Kalau untuk rendang aku itu paling tambahin buah pala sama kayak, tambahannya itu kayak bunga lawang gitu, teman-teman. Jadi biar lebih wangi. Kalau misalnya ada kelapa parut itu lebih enak lagi rendangnya, teman-teman. Oke, di sini aku udah tumis bumbu yang sudah aku blender. Sekarang aku udah masukkan ayam sama si tahunya. Ini aku masukkan daun jeruk sama serai. Aku nggak ada daun salam ya. Dan di sini aku lanjut lagi cuci piring sambil nunggu si ayam sama tahu rendangnya tadi agak sedikit lumat gitu biar lebih lembek ya. Jadi meresap bumbu sama ayam sama tahunya. Oke, di sini aku sambil cuci piring sambil mau sharing sedikit ya. Seperti biasa kalau kita itu selalu memulai hidup yang hemat, hidup yang sehat ya. Apalagi sekarang di tahun baru harus banyak-banyak bisa dirubah. Seperti aku banyak banget PR-nya, teman-teman. Kadang kepengen ini, kepengen itu, mudah-mudahan bisa terrealisasi di akhir tahun 2025 nanti. Oke, di sini udah selesai masak-masaknya. Untuk budget menu masakan aku kali ini untuk bayam itu 1.000, untuk ayam itu 20.000, untuk tahu itu 4.000. Berarti totalnya 25.000 ya menu masakan aku kali ini. Alhamdulillah 25.000 bisa untuk makan siang sama malam. Bersyukur banget ya bisa dikasih Allah rezeki untuk bisa makan setiap harinya yang hemat dan tentunya enak. Jadi harus pandai-pandai mengolah makanan ya, walaupun kita masaknya itu aja harus bisa bervariasi gitu. Oke, lanjut lagi ke sharing kita tadi. Jadi di tahun 2025 ini aku akan memulai hidup yang lebih hemat, hidup yang lebih simple, lebih sederhana dan minimalis. Jadi kalaupun sekarang itu banyak orang-orang yang bilang, "Kenapa sih selalu berperilaku hemat padahal hidupnya itu enak gitu, punya suami yang kerjanya enak dan juga ada mobil gitu." Dan bisa hidup mewah lah kalau bisa gitu kan. Kenapa masakannya tuh yang biasa-biasa aja, nggak usah terlalu hemat, karena hemat itu pelit. Padahal menurut aku kalau hemat itu bukan berarti pelit ya, teman-teman. Jadi hemat itu aku mengurangi pengeluaran dari makan sehari-hari, pengeluaran yang berlebihan gitu ya. Karena kalau berlebihan itu tidak baik. Jadi yang biasa-biasa aja, yang simple, yang sederhana gitu. Yang penting itu tuh budgetnya mencukupi gitu, teman-teman. Karena aku tuh harus belajar dari sekarang untuk bisa menabung agar dapat tabungan yang besar untuk bisa mempunyai rumah sendiri. Karena suami aku juga bilang seperti itu. Jangan terlalu boros biar supaya ada tabungan untuk bisa punya rumah sendiri. Amin. Doain ya teman-teman, semoga aku bisa punya rumah sendiri. Dan buat kalian yang belum punya rumah sendiri, yang masih ngontrak, semoga bisa secepatnya punya rumah sendiri ya. Amin. Jadi bagaimana sih hidup yang simple? Ya, kalau menurut aku hidup yang simple itu tidak berpikiran yang enggak-enggak. Jadi kalau misalnya kita scroll HP ke sosial media misalnya kayak TikTok atau Facebook gitu kan. Orang pada share ini, share itu. Kita tuh harus berpikirnya acuan untuk semangat kita aja ya. Gak usah berpikir yang aneh-aneh gitu. Karena kalau kita udah berpikir yang aneh-aneh, ih dia kok bisa beli ini ya, kok bisa ada ini gitu, kenapa aku enggak? Kita nggak boleh seperti itu, kita harus tetap bersyukur atas apa yang sudah kita capai selama ini. Kita harus ngelihat ke bawah, banyak banget orang yang masih serba kekurangan gitu. Dan jangan lupa ya untuk sering-sering bersedekah, karena kayak sekarang ini yang kita butuhkan itu sedekah ke Palestina, karena memang
yang di sana itu butuh banget bantuan dari kita teman-teman. Semoga kita bisa selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hidup simple itu nggak usah terlalu banyak pikiran, jangan hidup tertekan, yang tenang-tenang aja dan juga selalu bersyukur ya. Oke, lanjut di sini aku aktivitas malam pergi ke pasar malam. Oke, sampai sini dulu video aku. Sampai jumpa di vlog aku berikutnya ya. Bersambung lagi sharing kita tadi, besok kita lanjut. Assalamualaikum, bye bye.